semuanya, kali ini aku bikin sesi EduTalk. Di sini aku akan ngobrol bareng temanku yang memiliki pengalaman menarik seputar pendidikan. Semoga EduTalk kali ini bisa menginspirasi kalian di luar sana. Mau tahu kali ini aku ngobrol bareng siapa? Yuk intip dulu profilnya. Nah, kebetulan perempuan cantik ini adalah temanku sejak kecil loh. Apa nih hubungannya PNS Vietnam dan Seoul? Makanya tonton sampai selesai ya. Hai Ami. Hai Rara. Hai penonton YouTube-nya Rara Iswara. Kenalin, aku Nima Delaksmi, biasa dipanggil Ami, temennya Rara dari SD, temenan sekolah minggu gitu di Pura. Umur aku 23 tahun, sekarang kesibukannya lagi kerja. Betul, kita mau ngapain nih? Jadi gini, aku mau ngajak ngobrol-ngobrol aja sih sama kamu. Ya ngobrol-ngobrol aja seputar jalanan pendidikan kamu selama ini. Karena aku tahu kamu tuh punya hal yang bisa kamu bagiin ke teman-teman di luar sana yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Sebenarnya nih aku tuh tertarik banget sama Ami karena Ami tuh habis lulus dia udah jadi PNS gitu loh guys, kayak wow gitu loh gitu kan. Nggak semua orang bisa semulus itu jalannya. Nah, bisa diceritain dulu nih gimana perjalanannya bisa kerja jadi PNS terus di kementerian apa dan lain sebagainya. Terus kamu kok tiba-tiba langsung bisa jadi PNS tuh gimana gitu? Ini sih, jadi aku kan lulus itu bareng kamu ya tahun 2018 karena kan kita seangkatan. Lulus itu aku bulan September. Terus habis itu kan wisuda bulan September, terus habis itu biasalah aku masih menikmati masa-masa setelah wisuda, pengangguran. Terus habis itu ada berita pembukaan tes CPNS buat penerimaan tahun 2019 waktu itu. Jadi untuk tahun depannya. Nah, aku sebenarnya nggak kepikiran tuh awalnya, karena emang menjadi PNS bukan cita-cita aku sebenarnya, kayak gitu sih. Buat teman-teman yang nonton, sebenarnya aku tidak pengen menjadi PNS. Tapi karena ya biasalah keinginan orang tua, kayak orang tua bilangnya coba dulu aja jadi PNS gitu. Akhirnya yaudah aku mencoba. Habis itu setelah cari-cari tahu syaratnya, terus gimana cara daftarnya, akhirnya aku mulai mengumpulkan berkas-berkasnya tuh. Walaupun aku nggak pengen masuk, nggak pengen lolos lah istilahnya, tapi aku pengen kayak ada perlawanannya gitu loh. Jadi aku beli buku di Gramet waktu itu ya, buku tes CPNS gitu. Habis itu aku cari-cari di web SSCN, kalau kalian yang udah pernah ikut tes CPNS juga pasti tahu SSCN itu. Habis itu aku ketik jurusan aku jurusan kesehatan masyarakat. Habis itu nanti keluar tuh formasinya ada apa aja. Nah, waktu itu aku kayak nggak pikir panjang, nggak nyari tahu dulu. Aku cuma pilih yang paling banyak lowongannya sama yang di Jawa Tengah pokoknya. Kayak gitu. Nah, habis itu ketemulah BKKBN. BKKBN itu kalau yang belum tahu, Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu mereka membuka sekitar 900 kalau nggak salah untuk macam-macam, ada analis, ada penyuluh, dan lain-lain. Kebetulan aku pilih itu, terus aku klik, karena waktu penerimaan tahun 2019 itu cuma boleh satu instansi, satu formasi, satu instansi. Long story short, aku ngumpulin berkasnya dan lain-lain. Setelah tes, waktu itu tes yang pertama SKD, seleksi kemampuan dasar, itu ya standar lah, ada kayak psikotes, terus pengetahuan dasar gitu. Setelah aku melakukan tes SKD, masih habis itu ada tuh namaku, terus kayak aku biasa aja, tapi yang seneng kayak orang tua aku ya dia lulus gitu. Nah, setelah itu kan berlanjut tuh, setelah dari seleksi kemampuan dasar berlanjut ke seleksi kompetensi bidang. Nah, waktu itu aku nggak mikir mau dilanjutin atau enggak, tapi kan sayang banget karena udah diterima masa nggak dilanjutin. Akhirnya aku lanjutin. Waktu itu tesnya CAT, tesnya tentang pengetahuan seputar formasi yang kita daftar gitu. Pokoknya setelah proses rekrutmen itu, aku dinyatakan lulus sebagai CPNS BKKBN itu ya malam tahun baru. Keren banget. Terus kembali lagi nih kita flashback saat kuliah. Dulu kuliahnya jurusan kesehatan masyarakat di mana ya? Aku di Universitas Jenderal Sudirman, pasti
yang penonton Rara Iswara nggak tahu nih itu di mana, padahal itu PTN. Oh, aku kira swasta loh. Unsur tuh. Itu PTN sih, itu PTN teman-teman, itu PTN, cuman memang dia letaknya nggak di kota besar, ada di salah satu kota kecil di Jawa Tengah, namanya di Purwokerto. Kalau misalkan kalian yang orang Bekasi, orang Jakarta tuh malah tahu, kayak yang orang Semarang, terus orang yang dari kota-kota lain biasanya malah nggak tahu, karena dulu aku juga nggak tahu ada unsur di dunia ini. Balik lagi ke zaman SMA-nya, di SMA mana? Aku di SMA 3 Semarang. Oh, SMA 3 Semarang. Terus, dulu jurusan IPA berarti ya? IPA, aku ambilnya IPA. Sebenarnya tuh dari SMA jurusan IPA, terus kuliah kesehatan masyarakat, sampai bekerja pun bener-bener yang satu jalur itu udah direncanain dari zaman SMA atau gimana? Sebenarnya cerita awalnya itu sebenarnya aku pengen jadi dokter, memang cita-cita dari kecil pengen jadi dokter. Cuman pas daftar-daftarnya mungkin bukan jalan jadi dokter, akhirnya aku memilih tetap ingin berhubungan dengan dunia kesehatan, tapi bukan kedokteran. Jadi aku pilih kesehatan masyarakat gitu. Gitu. Jadi emang dari dulu tuh emang udah pengen bergerak di bidang kesehatan. Cita-citanya sebenarnya kecil, cuman aku mulai kayak merencanakan tek-tek-tek-teknya itu dari SMA. Nah, wah keren banget. Jadi buat yang di luar sana, yang ingin hidupnya tuh lebih tertata, jadi bisa kayak Kak Ami nih, ya udah tahu nih mau sekolah di mana, sekolah jurusan apa, segala macam, hingga di jenjang karirnya pun dia udah nggak kebingungan lagi mau kerja di mana. Mau ngomong masalah sekolah, aku tuh kayak tahu deh kalau kamu dulu waktu sekolah tuh aktif di OSIS juga ya. Ya nggak sih? Betul. Coba bisa diceritain dong ke teman-teman nih, sebenarnya ikut kayak organisasi OSIS waktu SMA itu tuh hal yang baik, menguntungkan, atau malah hal yang merugikan buat diri kita. Jadinya kita nggak bisa belajar atau waktunya tersita buat organisasi. Jadi dulu waktu SMA aku emang ikut OSIS. Dari dulu cita-cita dari kecil juga kalau lihat FTV sinetron gitu, wah kok keren ya anak-anak yang ikut OSIS gitu. Jadi pengen gitu, terus ikut seleksinya waktu di SMA. Sebenarnya kalau itu menguntungkan atau tidak, sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing ya, sis. Gimana kita mengatur waktu antara organisasi dan antara pendidikan kita, akademis kita gitu. Karena dulu aku pribadi jujur aja, karena saking fokus di OSIS-nya, kan waktu 19 ngejain proker, akademis aku sempat terbengkalai gitu. Makanya agak sedikit menyesal karena nggak bisa SNMPTN waktu itu, karena nilaiku sempat turun waktu kelas 11 karena pas sibuk-sibuknya ngurus proker. Cuman banyak juga teman-temanku yang dia bisa mengatur antara akademisnya dan kegiatan organisasinya, kan dia keterima kedokteran gitu. Jadi sebenarnya itu balik lagi masing-masing, cuman yang menguntungkannya adalah yang paling bermanfaat menurutku ketika kalian ikut organisasi di SMA, di kuliah, ataupun di SMP, di jenjang pendidikan manapun lah, itu kalian berlatih untuk mengasah skill public speaking kalian dan skill bersosialisasi kalian, karena nanti ketika di dunia kerja itu bakalan dipakai banget. Aku merasa terbantu karena dulu aku pernah ikut OSIS, pernah ikut di kuliah ikut ISEC, aku jadi terbantu bagaimana kita berbicara di depan umum, bagaimana kita berbicara untuk memukakan pendapat, kemudian bagaimana kita menerima kritik. Jadi saranku kalau kalian yang masih SD atau masih SMP, kalian banyak-banyakin ikut kegiatan organisasi gitu, karena itu nanti penting banget di dunia kerja. Nah, keren. Udah ikut OSIS, tadi aku kayak sempat dengar kamu nyinggung sama ISEC ya. Nah, berhubung ini aku lagi ngobrol sama anak ISEC dari Unsut ya. Anak ISEC dari Unsut nih. Coba bisa dijelasin ke teman-teman, ISEC tuh sebenarnya apa? Terus dia tuh ngapain sebenarnya? Bisa dijelasin lebih lanjut. Oke, jadi ini kita malah membantu mengenalkan ISEC ya. Harusnya organisasi ISEC terima kasih nih sama YouTube-nya Rara Iswara. Di-endorse sama ISEC guys. Jadi aku ikut ISEC waktu di kuliah. Aku sebenarnya udah tahu ISEC itu dari SMA. Aku dari SMA udah pernah ikut kegiatan volunteeringnya ISEC Undip. Terus abis itu aku cari tahu di Unsut ada atau enggak. Ternyata ada. Akhirnya aku ikut tuh. Nah, ISEC sendiri adalah dia itu organisasi yang bergerak di kepemimpinan anak muda. Jadi kita basisnya itu ada di, kalau nggak salah ya, sekarang aku udah agak lupa sekarang berapa, kalau dulu tuh ada di 124 negara di dunia. Negara memang punya ISEC-nya, biasanya nanti
akan bercabang-cabang ditaruh di universitas-universitas di negara tersebut. Tuh. Tadi aku bilang dia leadership skill, jadi kita bergeraknya baik banget. Nanti ada divisi-divisi yang misalkan kita mengurus, ada pertukaran pelajar dari luar negeri, dari ASEC keluar ke Indonesia, terus kita bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan lain-lain gitu. Jadi kalau kalian misalkan mau tahu nih, atau kepo-kepo tentang ASEC, kalian bisa aja ke Twitternya udah banyak, di sosmed juga udah banyak tentang ASEC. Pokoknya aku sangat menyarankan kalian untuk ikut itu, karena itu sangat berguna sih menurutku, organisasi yang bagus. Ya, aku pun juga tahu AIESEC tuh terkenal banget lah, apalagi di Semarang nih, bagi orang-orang yang excited banget buat ke luar negeri. Tapi bukan ke luar negeri jalan-jalan ya, ke luar negeri yang bener-bener kayak pertukaran pelajar, terus mengenal budaya, belajar di luar negeri. Kalau kami sendiri, pasti kan ikut banyak eventnya AIESEC nih. Yang paling berkesan buat Ami selama menjadi anggota AIESEC tuh yang apa? Yang paling berkesan sih banyak sebenarnya, cuman yang paling aku senang ceritainnya ke orang-orang adalah ketika aku bisa melakukan project volunteering di Vietnam waktu itu. Waktu itu di Vietnam aku ambil project namanya Global Passport Hanoi. Jadi itu projectnya tentang kita mengenalkan budaya dari masing-masing negara. Kayak aku Indonesia, waktu itu temanku ada yang Malaysia, terus waktu itu ada lagi yang dari Kamboja. Itu kita di sana nanti mengajarkan anak-anak SMP SMA untuk mengenal budaya dari negara lain gitu. Itu berapa hari? Aku 1 bulan. Oh, 1 bulan. Weh, keren. Jadi ke Vietnam buat ya ada misi lah ya di Vietnam itu memperkenalkan budaya tiap masing-masing negara. Ada cerita menarik nggak yang mungkin bisa diceritain? Yang menurut Ami tuh paling berkesan nih, kayak sampai sekarang tuh masih inget, wah aku waktu di Vietnam tuh gini. Apa ya, semua berkesan sih, cuman yang paling aku ingat-ingat adalah aku dapat host fam di sana, dan itu tuh udah kayak keluarga aku sendiri, udah kayak keluarga kedua. Jadi kayak sampai sekarang aku masih kontakan sama sisterku di sana. Jadi selain kalian mengasah skill bahasa Inggris kalian, mengasah skill leadership kalian juga bakal punya keluarga baru, teman-teman baru yang bahkan dari negara lain gitu. Itu sih yang paling ingat buat aku dapat host fam yang super baik banget. Oh, berarti di sana itu punya host fam ya? Istilahnya punya keluarga baru lah di Vietnam itu. Jadi tinggalnya di rumah asli sana. Iya, di rumah host famku. Tapi itu worth it banget sih buat kalian yang memang benar-benar ingin belajar berorganisasi dan belajar tentang leadership skill itu. Aku sangat merekomendasikan AIESEC. Ngobrol masalah Vietnam, aku keinget pas kita itu pernah ke Seoul ya, ke Korea buat iya kan? Kayak student summit gitu. Kita mau flashback lagi nih pengalaman kita berdua waktu kita ke Seoul itu kayak gimana. Mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang pengen keluar negeri tapi nggak jalan-jalan. Tapi jalan-jalan juga. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Ya, itu benar kata Ami. Sekali dayung 2 pulau terlampaui. Ilmunya dapat, jalan-jalannya juga dapat. Nah, kali ini kita mau share itu. Coba dari Ami dulu ceritain gimana. Iya, dia lihat nama aku di situ. Aku juga lihat nama dia. Terus langsung lah kita kontak-kontakan. Kita cari tahu nanti kegiatannya kayak gimana. Dan kebetulan ada kegiatan waktu itu penampilan gitu kan. Nah, terus aku janjian nih sama si Rara kayak, kita nampilin yuk gitu. Kalau waktu dulu aku sama dia kecil, dari kecil itu kita udah ikut nari Bali gitu di pura kan, sering tampil-tampil juga. Cuman bedanya dia udah jadi bagus banget, aku masih gitu-gitu aja. Wah, terus. Jadi terus aku sama Rara kayak kita ngomongin kita mau ngambilin apa ya, ini aja cendrawasih aja gitu. Nah kebetulan aku tuh seneng banget kalau lihat orang nari cendrawasih itu. Jadi kalau kalian belum tahu cendrawasih itu apa, kalian buka tari cendrawasih yang dari Bali. Nah itu waktu itu kita nariin itu ya sis di sana. Dia tuh terus dengan bermodal latihan yang seadanya, ketemunya berapa kali waktu itu? Berapa kali nggak sih? 2 kali kayaknya. Ya, 2 kali ya. 2 kali. Cuma latihan, karena itu emang tarinya berpasangan gitu. Terus kita latihan, terus mengurus baju dan segala macem. Nah, ini ada cerita seru nih dari si Rara aja yang cerita. Pas kita di bandara. Oh iya, bener.
Jadi ini juga buat pelajaran buat kalian semua ya, orang di luar sana yang ingin berpergian ke luar negeri itu pastikan paspor kalian itu masih valid 3 bulan ke depan. Nah, waktu aku ke Korea itu, pasporku itu udah habis 15 hari setelah kepulanganku dari Korea. Jadi misal aku tuh pulang tanggal 10 Mei ya. Nah, pasporku tuh habis di tanggal 25 Mei, 15 hari setelah tiketku pulang. Ami tuh cerita, wah nanti kalau kita ditahan gimana? Nggak boleh ke Korea, gara-gara pasporku tuh mau habis. Dan ternyata intinya lewat pengecekan di Indonesia lolos. Biasa aja nggak ditanya-tanyain apa. Masuk imigrasi Malaysia tuh dia udah lolos, kayak nggak diapa-apain, lolos. Nah, waktu dari Malaysia mau ke Korea nih, waktu di KL mau terbang ke Seoulnya. Nah, itu dicek sama petugasnya kalau pasporku tuh, ini tuh paspormu udah mau habis, kamu yakin mau ke Korea? Dia tuh mempertanyakan kepergianku gitu kan. Terus habis itu aku jelasin, sampai akhirnya aku tuh dibawa ke kantor imigrasinya buat ditanya-tanya lebih lanjut dulu. Kayak aku sebenarnya itu waktu itu udah kuliah sih, cuman aku juga kaget dan deg-degan kan. Untung aku ditemani Ami. Coba kalau nggak ada Ami, aku nggak tahu, aku udah nangis-nangis mungkin ya. Nggak ada temennya, terus kejebak di imigrasi segala macam. Itu pengalaman wah. Itu pengalaman nggak bakal lupakan seumur hidupku. Jadi itu kasih penjelasan sedikit ya teman-teman. Waktu itu kita pas berangkat itu emang bukan yang bareng-bareng, karena kan dari kota beda-beda tuh. Jadi kita kayak berangkat sendiri, ngurus tiket sendiri, nanti ada kayak meeting point-nya di Incheon. Kita baru diurusin sama panitianya semenjak kita datang ke Incheon. Jadi kalau urusan pemberangkatan itu urusan masing-masing. Aku mau tanya nih ke Ami, kenapa bisa daftar program itu? Semenjak yang ada program volunteer AIESEC yang keluar negeri itu, aku juga kayak sering nyari-nyari pertukaran pelajar gitu loh ke luar negeri, karena aku pengen ke luar negeri tapi nggak yang jalan cuma-cuma gitu, karena nggak akan mungkin dibiayai sama orang tua waktu itu. Tapi kalau misalkan ada kayak kegiatan leadership summit lah atau pertukaran pelajar, itu kan pasti orang tua mengusahakan karena kegiatannya penting gitu dan bermanfaat. Jadi aku cari-cari, itu ketemulah Asia Student Summit, kan bisa cari di internet tentang itu. Dan tujuannya ke Korea waktu itu. Aku seneng banget, aku daftar seleksi, terus dapet deh. Jadi motif awalnya itu karena pengen ke Koreanya dulu. Aku lihat detail kegiatannya seperti apa, karena kita nanti bakalan mengunjungi universitas-universitas, terus bakalan ada teman-teman dari negara lain juga, jadi kayak pengen daftar. Beruntungnya dapet, dan beruntungnya lagi ketemu sama dia. Iya, kayak udah takdir gitu gak sih mempertemukan kita? Iya, betul. Sebanyaknya program yang ada di dunia ini, tiba-tiba aku tuh ketemu Ami di program yang sama. Kalau dari aku ya hampir sama kayak Ami. Aku cari program yang keluar negeri tapi itu nggak jalan-jalan. Karena bener, nggak bakal dibolehin kalau keluar negeri cuma buat jalan-jalan. Karena anak sultan guys, yang jalan-jalan tiap tahun ke luar negeri ya. Jadi organisasi internasional Global Network dia tuh ngadain program Asia Student Summit itu, dan tempatnya di Korea. Sebenarnya aku kayak coba-coba aja, sebelumnya aku nggak pernah ikut program-program yang ke luar negeri gitu. Terus tiba-tiba keterima, habis itu aku lihat namanya Ami, jadilah aku menghubungi Ami. Itu sih. Terus yang membanggakan lagi kalau aku pribadi, waktu itu bisa tampil nari di sana, dan waktu itu kita kan tampilnya closing ya, dan dari sekian banyak pertunjukan tuh kayak mungkin aku GR atau gimana, kayak merasa penampilan kita tuh yang paling wow gitu loh. Orang tuh sangat antusias gitu sama penampilan kita, walaupun penampilan yang lain juga nggak kalah bagusnya. Momen yang sangat aku syukuri sih. Iya, bener banget. Waktu kita nari itu bener-bener sesuatu yang membanggakan karena kita mempertunjukkan budaya kita di negara lain. Jadi itu kayak momen yang nggak bakal bisa aku lupain kalau aku mau nanya nih ke Ami. Dari tadi kan kita udah ngobrolin cerita Ami waktu sekolah, waktu SMA dia aktif organisasi, waktu kuliah dia aktif AIESEC sampai bisa pertukaran pelajar ke luar negeri. Kenapa kamu memutuskan untuk menjalani hidupmu seperti itu? Kan lebih enak ya, zaman-zaman dulu kita remaja ya. Zaman-zaman kita remaja itu
lebih enak di rumah, tiduran, nongkrong sama teman-teman. Kenapa kamu tuh sibuk dengan hal yang kayak gitu? Kenapa? Awalnya sebenarnya karena baik lagi sih, kan dari kecil aku melihat kayak sepupuku tuh dia sering ke luar negeri gitu, terus juga ada sepupu yang pintar banget masuk ITB dengan gampang dengan beasiswa. Terus waktu itu aku jadi pengen gimana sih kok bisa jadi orang tuh pintar banget kayak gitu. Waktu itu pas aku di SMP pun, karena aku SMP-nya Axel, jadi kayak ngikutin organisasi dan kegiatan ekskul di luar pelajaran tuh sangat dibatasi gitu. Bahkan nggak boleh waktu SMP ikut OSIS tuh nggak boleh karena padat kan jadwal pelajarannya kalau Axel tuh, karena yang harusnya 3 tahun ditempuhnya 2 tahun. Di situ SMA aku udah memulai pengen ikut yang aku nggak bisa ikut waktu di SMP. Berhasil lah. Terus pas di SMA, aku karena ikut OSIS itu, aku jadi sering lihat kakak kelas yang berprestasi nih, dan aku pengen gitu. Waktu itu kan ikut ASEP juga, terus lihat kok orang lain ke luar negeri enak ya gitu, dan nggak cuma jalan-jalan. Nah, aku pengen, aku mulailah cari-cari kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau memilih jalan yang itu tuh nggak memilih dengan dari dulu aku besok mau ke luar negeri ya kalau gede, enggak, itu ada prosesnya. Melihat orang-orang yang memotivasi, yang menginspirasi. Wah, keren. Berarti dari faktor lingkungan ya ini yang mendukung Ami itu sekarang bisa jadi kayak gini. Bisa dibilang kayak gitu sih. Yang aku mau tanyain, Ami tuh merasa tertekan nggak dengan keadaan seperti itu? Atau malah kamu merasa lebih termotivasi gitu? Kalau tertekan sih enggak ya, malah justru aku kayak terpacu banget gitu. Cuman adalah momen-momen di saat aku nyobain untuk ikut-ikut program kayak gitu kan nggak sekali langsung diterima gitu. Nanti pernah gagalnya juga. Itu yang bikin aku, apakah aku nggak capable ya, apakah aku belum bisa untuk seperti orang-orang lain ya, kayak gitu sih pasti ada momen kayak gitu pas gagalnya. Cuman kita coba lagi dan akhirnya bisa dapat kesempatan. Di saat kamu merasa dengan kegagalan yang kamu rasakan itu, apa yang membuatmu untuk mau mencoba lagi? Apa ya, kalau misalkan kenapa mau coba lagi, karena pengen banget dan masih ada kesempatan lain yang terbuka, dan bahkan malah lebih bagus kesempatannya. Itu aku pernah cobain di negara apa terus gagal, tapi kemudian ada bukaan lagi terus negaranya malah Korea dan malah berhasil. Kita lebih percaya kalau rencana Tuhan pasti tepat pada waktunya, asal kita mau berusaha dan berdoa. Wih, keren sekali Kak Ami. Balik lagi ke pekerjaanmu sekarang. Pekerjaanmu sekarang menjadi PNS itu merupakan pilihan atau kesempatan? Kesempatan sih, kalau menurutku ya. Karena bahkan aku nggak bisa memilih gitu loh, aku mau jadi PNS di sini atau mau jadi PNS di sini. Misalkan kalaupun diulang, misalkan kayak aku ingin cerita orang kayak di kementerian ini enak loh, di misalkan di Pemda ini enak loh gitu. Kalau misalkan aku mengulang lagi, kayak aku tes lagi terus aku milih formasi ulang lagi, belum tentu aku bisa lolos gitu. Jadi menurutku itu adalah kesempatan yang paling tepat. Ami sempat bilang nih kalau sebenarnya cita-citamu tuh nggak jadi PNS kan? Iya, awalnya. Pengennya tuh setelah kamu lulus kuliah nih mau kerja jadi apa? Sebenarnya tuh pengennya aku waktu itu aku kesehatan masyarakatnya kan ambil K3 itu kesehatan keselamatan kerja. Aku pengennya jadi safety officer di BUMN, pengennya waktu itu. Kalau nggak di BUMN ya kayak Unilever atau yang lain-lain, pokoknya perusahaan company yang ternama lah gitu. Cuman belum sempat proses rekrutmennya, udah bukaan CPNS duluan dan udah daftar duluan dan sudah lolos duluan. Jadi udah. Jadi kan ini beda ya dari cita-cita sama kenyataannya. Nah, gimana kamu bisa menerima itu? Sebenarnya aku juga lagi proses dalam menerima ini sih, menerima konsekuensi atau menerima menjalani kesempatan yang sudah aku dapatkan. Aku lebih ke sering-sering bersyukur aja sih, karena banyak banget yang pengen jadi PNS. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal kalau kalian udah menjalani, ya sama aja kerja juga capek, sama aja. Dan mungkin kalau bisa dibandingkan malah lebih banyak pendapatan orang yang kerja di swasta. Cuman mungkin karena PNS
karena dipelihara oleh negara aja gitu mungkin. Dan kalau untuk cewek kerjanya nggak bakalan pulang malam-malam seperti company-company lainnya. Itu sih kelebihannya. Cuman tapi kalau misalkan mau dijalani juga sama aja, nggak seperti orang-orang yang bilang, wah enak banget PNS, nggak juga. Jadi aku lebih banyak kayak bersyukur di saat orang lain mendambakan untuk jadi PNS, aku dikasih kesempatan. Itu sih. Iya, jadi kuncinya adalah bersyukur untuk menerima kerjaan yang sudah didapatkan gitu ya. Nah, sekarang ini closing statement nih dari Ami. Menurut Ami, makna pendidikan dalam hidup Ami itu seperti apa? Pendidikan buat aku, kalau aku mengibaratkan pendidikan adalah kayak senjata buat kita untuk berperan dalam fight di kehidupan gitu. Karena sangat penting banget. Kenapa pendidikan penting banget? Karena ketika nanti kita menjalani kehidupan, yang nomor satu adalah pendidikan yang kita dapat ketika kita menjalani proses kehidupan gitu. Entah itu pendidikan formal, informal, pendidikan tentang pelajaran, atau pendidikan tentang agama, supaya semua itu nanti akan dipakai. Kayak percuma kalau kamu cantik, kamu ganteng, tapi otakmu kosong. Gitu. Cuma kalau kamu cantik, ganteng, ketika diajak ngomong sama orang nggak nyambung. Jadi menurutku pendidikan itu penting banget, karena itu senjata buat kamu fight dalam hidup. Gitu. Nah, makasih banyak ya Ami, udah banyak banget sharing tentang kehidupan pendidikannya dia, dari dia SMA sampai dia sekarang memutuskan untuk menjadi seorang PNS. Jadi dari obrolan tadi itu Ami ngasih tips buat kalian yang masih bingung mau ngapain, habis ini mau sekolah di mana, mau kuliah jadi apa, itu kamu sudah harus mempersiapkan sejak dini. Sudah harus memutuskan kamu itu mau jadi apa, sehingga kamu bisa sekolah di sini, 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 dan sini, kayak gitu. Dan menurut Ami, tadi pendidikan itu sangat penting karena itu merupakan senjata bagimu untuk menjalani hidupmu. Jadi buat yang di luar sana, kalian harus tetap belajar, berapapun umur kalian, kayak kamu masih SD sampai kamu udah kerja pun kamu masih akan terus belajar gitu ya. Ya nggak sih? Oke, dadah. Ya.